Great. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ada masih dalam pembahasan yang penting kita, yaitu 33 hal penting tentang penginjilan. Dan hari ini salah satu bagian yang sangat penting tentang penginjilan yang saya mau bicara dari dasar hati saya yang terdalam, yaitu penginjil dan keluarganya. Ya kan, karena kita sekarang masuk pada pembahasan ke-29. Wow, berarti 29, 30, 31, 32, 33. Berarti tinggal 5 minggu lagi, saudara, kita akan selesai pembahasan ini. Lalu mungkin saudara menatap saya dan berkata, nah setelah itu pendeta mau khotbah apa? Saya udah bilang khotbah-khotbah di gereja ini kita sudah siapkan selalu 5 tahun, saudara. Kita bergumul dalam doa, kita minta pewahyuan Tuhan, kita minta Tuhan berbicara, dan kita siapkan setiap tahun, 5 tahun ke depan kita sudah siapkan hal-hal yang harus kita share. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja bertanggung jawab untuk kesehatan rohani dari jemaatnya. Itu sebabnya selalu saya bilang setiap orang harus tertanam di gereja lokal. Betul, dia bisa aja ikuti ibadah-ibadah dari tempat lain, dia perlu bertumbuh juga saudara. Tapi dia harus tertanam di gereja lokal. Itu bagian dari keluarga rohaninya. Dia harus punya bapak rohani, dia harus punya keluarga rohani, sehingga dia diarahkan pada rancangan Tuhan. Nah, setiap gembala sidang, ya kan, harus punya tanggung jawab untuk mengarahkan jemaat. Oh, pemerintah aja punya kayak pelita, repelita, kan begitu kan? Ya kan, kita belajar waktu zaman Orde Baru dulu kan, gitu ya kan. Nah, saya percaya betul gereja juga harus mengarahkan jemaatnya untuk masuk pada target ilahi, saudara. Karena itu setelah selesai 5 minggu kita bahas tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Dan kita akan masuk selanjutnya, yaitu 33 bukti kesetiaan Allah. Oh, kenapa kita menginjil dan tidak perlu takut? Kenapa kita perlu mengabarkan kasih setia Tuhan buat orang yang belum percaya? Karena dia Allah yang terbukti kesetiaannya. Jadi selalu ada hubungannya, ya kan? Sehingga di tahun kemuliaan ini ada 2 hal penting yang kita diarahkan. Yang pertama tentang menginjil. Dan yang kedua tentang meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Jadi 5 minggu ke depan kita akan selesaikan pembahasan tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Kemudian kita masuk lagi selama 33 minggu. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, Gilbert ini bahannya gak habis-habis. Bukan saya yang bahannya gak habis-habis. Firman Tuhan yang tidak pernah habis-habis. Janjinya, berkatnya, damainya, sukacitanya, pengajarannya. Haleluya. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang gak tahan beribadah bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Karena meskipun kita masih online, ya kan, saya harap setelah 5 minggu mungkin kita sudah onsite, saudara. Ya kan, meskipun kita online, tetap pengajaran menjadi dasar gereja ini, saudara. Ya kan, jadi kita belajar 33 minggu. Kenapa? Karena saya mau sudah mendalam betul, menggali firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dan jaminan kepastian kemenangan kita. Haleluya. Nah, kita sedang membahas hari ini di sesi ke-29 ini, yaitu penginjil dan keluarganya. What is that? Apa yang mau dibahas? Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Klik. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dari keluarganya. Makanya Yosua bilang apa? Aku dan seisi keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Makanya janji firman Tuhan bilang apa? Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Jadi perjanjian Tuhan selalu antara kita dan anak-anak kita. Makanya Alkitab bilang apa? Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Nah, itu sebabnya nanti saya jelaskan. Kalau setan gak berhasil menyerang penginjilnya, gak berhasil menyerang hamba Tuhannya, maka dia coba menyerang dan mengacaukan keluarganya. Nah, makanya Daud bilang apa? Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Lihat, gak bisa dipisahkan kan? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan. Sebab
itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia akan datang, ya Tuhan Allah. Lihat, saudaraku, ada rencana Tuhan buat hidupnya. Dan tak terpisahkan rencana Tuhan buat keluarganya. Klik. Nah, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Betul, aku ada kekurangan. Betul, aku ada kelemahan. Tapi bagaimana Tuhan protect my family is so awesome. Betul kita punya kekurangan, betul kita punya kelemahan. Tapi perjanjian Tuhan antara saya dan keluarga saya begitu dahsyat dan luar biasa. Ayat 21, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Jadi betul ada pergumulan, ada masalah. Tapi Tuhan memberitahu bukan hanya apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimana mengatasi hal-hal yang terjadi. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel. Yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya. Untuk mendapat nama baginya. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa. Dan para Allah mereka dari depan umatnya. Artinya betul kita yang menerima perjanjian Tuhan. Bukan berarti gak ada masalah. Tapi Allah menghalau setiap musuh kita. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat. Saya bukan gak ada masalah. Tetapi selalu melihat kemenangan. Iya. Kita deklarasikan ya. Ayo catat. Ketik di live chat saudara. Saya bukan tidak ada masalah. Saya bukan tidak ada masalah. Tapi saya selalu melihat kemenangan. Saya bukan tidak ada masalah. Tapi saya selalu melihat kemenangan. Saya bukan tidak ada masalah. Tapi saya selalu melihat kemenangan. Yeah. Allah yang menghalau musuh-musuh kita. Kita lihat selanjutnya. Klik. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umat untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Dan kita lihat ya, kembali tak terpisahkan mengenai keluarganya. Dan lakukan seperti yang kau janjikan itu. Dengan lain kata, akunya bisa tidak setia, akunya bisa salah, akunya bisa melakukan yang Tuhan tidak setujui dan Tuhan tidak sukai. Tetapi Tuhannya tetap melakukan kesetiaan yang luar biasa. Karena itu ada proses. Karena itu ada badai, karena itu ada kesulitan, karena itu ada tantangan. Tapi Tuhan tetap membimbing kita. Sehingga aku dan sisi keluargaku akan melayani Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Jadi akunya bisa meleset, tapi janji Tuhan tidak pernah meleset. Ayat yang ke-26, klik. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Kalau kita baca dan pelajari Alkitab, Daudnya berkali-kali salah. Tapi kesetiaan Tuhan atas keluarga Daud sungguh sangat luar biasa. Karena itu bahkan Yesus pun adalah keturunan Daud. Wow. Ayat 27, sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Izinkan saya menegaskan ini. Kitanya bisa salah. Tapi kesalahan kita tidak bisa mengacaukan rencana Allah. Karena itu kalau kita salah, jangan justru melarikan diri dari hadapan Tuhan. Jangan justru meninggalkan Tuhan. Jangan justru jadi aneh-aneh. Kalau kita salah, cepat bertobat. Nah ini juga penting. Kalau saudara setuju, ketik di live chat saudara. Kalau saya salah, saya harus segera bertobat. Iya. Gak banyak yang mau ngetik. Munafik lu. Kalau saya salah, saya harus segera bertobat. Iya. Kalau saya salah, saya harus segera bertobat. Berani dong. Iya kan, kalau berkat aja diketik. Kalau bertobat aja, enggak aneh-aneh aja lu. Iya kan, hati-hati lu. Hari ini kita mau menerima perjamuan suci. Ya kan, jangan salah ngotot, jangan salah disembunyikan, jangan salah malah nyalain orang. Kalau kita salah bertobat. Karena kesalahan kita tidak bisa mengacaukan rencana Allah. Dan kalau kita cepat bertobat,
pemulihan yang dahsyat terjadi. Karena kesalahan kita tidak bisa mengacaukan rencana Allah. Tapi kesalahan kita hanya membuat tekanan dalam hidup kita makin berat. Karena orang yang hidupnya salah, guilty feelingnya, tekanan-tekanan, intimidasinya akan begitu berat. Tapi waktu dia bertobat, pemulihan Tuhan akan luar biasa. Karena rencana Allah tidak bisa dikacaukan oleh kesalahan kita. Klik. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Apa yang baik itu? Bahwa aku dan keluargaku akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 29. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, perhatikan baik. Oh ini, I love this verse. Ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati itu selama-lamanya. Aku diberkati bukan karena baik. Aku diberkati bukan karena aku tidak pernah salah. Itu yang maksud Daud. Tapi aku diberkati karena Engkau memberkati aku selama-lamanya. Karena Engkau pegang janji. Karena Engkau setia. Karena Engkau tidak pernah memisahkan antara aku dan keluargaku. Perjanjian Tuhan lengkap dan sempurna bagiku dan keluargaku. Makanya firman Tuhan jelas bilang. Anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Klik selanjutnya. 2 Samuel 21 ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirman Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena dia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi jangan salah. Kalau kita main-main, kutuk juga bisa melekat di saya dan keluarga saya. Makanya Alkitab bilang, ingat betapa kudusnya kamu harus hidup. Firman Tuhan bilang, jangan kamu sesat, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu dituai, itu juga akan dituainya. Iya kan? Pak, kalau engkau berzina, engkau berselingkuh, lalu engkau harap anak-anakmu diberkati? Jangan heran anak-anakmu melakukan hubungan seks sebelum nikah. Jangan heran anakmu akhirnya menghamili anak orang. Anakmu hamil di luar nikah. Karena ada kutuk perzinahan dalam keluarga. Bu, kalau engkau berselingkuh, lalu engkau juga pegang guna-guna lah. Lalu kau harap ada berkat dalam keluargamu. No. Kutuk hutang darah yang terjadi. Dalam kasih Tuhan saya mengetuk hati. Untuk setiap anak-anak Tuhan. Yang masih pegang dukun. Masih pegang jimat-jimat. Masih percaya paranormal. Kutuk itu akan menimpa seluruh keluarga. Saudara-saudara yang masih hidup dalam perzinahan. Saudara-saudara yang masih hidup dengan kekasaran. Menyakiti orang, menghina orang. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Alkitab bilang apa? Tuhan membalaskan kesalahan seorang bapak. Kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Dan itu berarti juga Tuhan membalaskan kesalahan seorang ibu kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Mungkin saudara menatap saya dan mengatakan, oh tidak adil. Lalu saudara melihat kacamata adil bukan dari situ. Kalau bapak dan ibunya hidup benar, anak cucunya diberkati. Bapak dan ibu hidupnya tidak benar, anak cucunya kena kutuk hutang darah. Maka itu namanya adil, saudara. Ya tapi kenapa orang tua berlaku anak-anaknya? Karena begini. Kalau perbuatan saya yang tanggung. Maka saya pikir ya udah masa bodoh lah. Tapi kalau saya sadar perbuatan saya bisa ditanggung oleh anak cucu saya, lalu saya masih melakukannya, itu namanya keji, saudara. Jadi Tuhan memberi hukum ini, nggak perlu kita koreksi, nggak perlu kita perdebatkan. Yang pertama karena Dia Tuhan, dan yang kedua karena Dia lakukan hukum apapun demi kebaikan kita. Tinggal persoalannya kita mau mengerti, mengimani dan menjalani nggak? Jelas ya. Jadi perjanjian Tuhan, ketika seorang benar, anak cucunya akan dipelihara Tuhan. Tapi ketika Saul memberontak kepada Tuhan,
Maka keluarganya ada kutuk hutang darah. Kita lihat selanjutnya. 1 Timotius 3 ayat 4-5. Lihat, ini syarat pelayan-pelayan Tuhan. Dia harus seorang kepala keluarga yang baik. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Jadi seorang yang melayani, dia harus dapat menjadi teladan bagi keluarganya. Dengan lain kata, dia urus keluarganya dengan baik. Karena kalau dia nggak urus keluarganya, bagaimana dia bisa urus jemaat? Jangan bilang, oh ya saya urus pekerjaan Tuhan. Tuhan urus keluarga saya, enak aja saudara. Nggak bisa begitu, tanggung jawab harus kita jalankan. Klik. Saya catat di sini begini. Seorang penginjil atau pemberita Injil atau seluruh hamba-hamba Tuhan adalah pasukan garda terdepan dalam peperangan iman. Karena mereka langsung merasuk pada jantung panggilan iman seseorang. Jadi seorang penginjil adalah seorang yang menarik orang menuju neraka masuk pada terang Kristus yang ajaib. Kira-kira jelas nggak sampai di sini? Orang yang sedang mau menuju ke neraka, kita kabarkan Injil, kita rampas. Itu artinya apa? Kita pasukan garda terdepan. Betul, di satu sisi, I call you a hero. Betul, saya menyebut saudara sebagai seorang pahlawan. Tetapi buat setan, saudara, musuh nomor 1. Pertama, karena kita mantannya dia. Ya kan, dulu kita hidup dalam dosa, dulu kita juga masih ngaco-ngaco, dulu kita juga masih gak benar. Sekarang kita diselamatkan, api menyala, pemberitaan Injil mulai ada dalam hidup kita. Lalu kita mulai menyelamatkan orang. Iblis kan jengkel banget sama kita, gila nih mantan gue satu. Iya kan? Iya kan? Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini kan, kalau tiba-tiba engkau diserang oleh mantan. Ya, tapi kan dia sebetulnya baik. Kalau engkau diserang oleh mantan, sabar ya kan. Karena iblis juga marah sama kita. Kenapa? Karena kita tadi mantannya dia tuh. Ya kan? Jadi kalau mantan makanya jangan diingat. Ya kan? Emang lu pikir pahlawan. Mari kita mengeningkan cipta, mengenang jasa mantan-mantan kita. Move on bos. Orang-orang yang tetap mengenang mantan gak akan pernah bisa maju dalam hidupnya ya. Kembali kita lihat. Seorang penginjil atau pemberita Injil adalah pasukan garda terdepan dalam peperangan iman. Karena mereka langsung merasuk pada jantung panggilan iman seseorang. Klik. Karena itu yang saya tadi bilang ya. Mereka akan menjadi target utama iblis. Dan jika iblis tidak dapat menyerang dan menyatukan si penginjil atau pemberita Injil. Karena pemberita Injil itu siap. Dia berjaga-jaga, dia berdoa, dia waspada. Dia perlengkapi dirinya dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka setan akan coba menyerang keluarganya. Atau memakai salah satu anggota keluarganya. Jadi lihat ya, iblis coba menyerang. Atau memakai salah satu anggota keluarganya. Saya harap saudara mengerti. Apa yang sedang saya bahas. Sengaja saya bicara lambat-lambat. Supaya saudara bisa dapat pesan ini. Karena buat saya, this is very serious. Ada banyak orang sudah mulai dalam pelayanan. Tapi nggak tahan dengan serangan-serangan peperangan rohani, spiritual warfare-nya ini. Klik. Jadi iblis menyerang atau coba memakai anggota keluarga untuk apa? 1, membuat suasana keluarga tegang dan kehilangan damai. Jadi gini, saya menyebut keluarga sebagai headquarter. Saya menyebut keluarga sebagai kantor pusat. Kita yang terluka, kita yang stres, sampai keluarga harusnya mendapat kesegaran. Karena keluarga harusnya menjadi benteng. Benteng pertahanan. Tetapi banyak keluarga bukan jadi benteng pertahanan. Justru banyak keluarga jadikan keluarga sebagai pusat kerusuhan, pusat kegaduhan. Pak, boleh nggak saya ngomong sebagai gembalamu? Ibu, mertua, menantu, boleh nggak saya ngomong sebagai gembalamu? Jangan biarkan setan membuat keluargamu menjadi pusat kerusuhan dan kegaduhan. Jadikan keluargamu tetap adalah pusat damai sejahtera. Jadikan keluargamu tetap benteng pertahanan. Iblis coba menyerang.
Iblis coba memakai salah satu anggota keluarga supaya keluarga itu jadi tegang sehingga kehilangan damai. Nah, orang kalau udah tegang kehilangan damai, otaknya udah gak bisa tenang. Bagaimana dia bisa bersemangat untuk mengabarkan Injil? Bagaimana dia bisa bersemangat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses? Bagaimana dia bisa bersemangat menjadi pelajar yang hebat? Kenapa? Setan mau hancurkan keluarga itu dengan ketegangan dan kehilangan damai. Sehingga suami sama istri selalu tegang. Orang tua dan anak hubungannya gak bisa manis, gak ada canda ceria. Mertua dan menantu gak ada canda ceria. Yang kedua, bagaimana iblis menyerang? Lalu memakai salah satu anggota keluarga dengan membuat keadaan ekonomi keluarga tersebut jadi morat-marit. Ada aja gitu spending ini. Ada orang spender banget gitu. Sebetulnya, apapun berkat Tuhan, kitanya harus belajar mencukupkan diri. Dan kalau kita belajar mencukupkan diri dengan hikmat Tuhan, pasti bisa. Tapi kadangkala kitanya sudah punya target sendiri. Lalu dengan apa yang ada pada kita, kita coba paksakan untuk memenuhi apa yang saya mau. Dan ini cara kerja setan. Setan mau kita jadi spender. Selalu gak bisa bersyukur, selalu apapun yang kita dapat kurang. Kita dapat 5 juta, kita pikiran 8 juta. Kita dapat 10 juta, kita pikiran 15 juta. Kita dapat 20 juta, kita pikirannya tetap 30 juta. Kita dapat 50 juta. Ada orang yang penghasilan 50 juta masih kurang, masih nyicil sana, nyicil situ. Masih utang sana, utang sini. Folks, setan telah memakai engkau. Sorry untuk bilang ini. Saya gak mau lihat keluarga-keluarga dari jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini. Meskipun masih online. Saya gak mau keluargamu ribut hanya karena di dalam keluargamu ada spender. Orang yang selalu keluarin uang. Dan gak bisa atur, kendalikan uang dengan mengerti firman Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Orang kok dasarnya rakus. Gak akan pernah bisa bersyukur. Berapapun yang dia dapat. Tetap utang sana, utang sini, cicil sana, cicil sini. Gak pernah bisa syukur gitu. Saya gak bilang gak boleh cicil. Tapi maksud saya kalau cicilan kita udah kebanyakan. Engkau dapat banyak tapi engkau rasa kecekek gitu. Hidupmu tiap hari cuma mikirin bagaimana cicilan ini beres, bagaimana cicilan ini beres. Something is wrong with you. Karena orang kalau udah mikirin duit. Ketulusan hati untuk pelayanan udah makin sulit. Yang ketiga. Bagaimana iblis menyerang dan mau memakai anggota keluarga. Membuat si pemberita Injil atau penginjilnya menjadi hidup dalam ketertekanan. Sehingga harus terus menahan diri dan mengalah, menghindari berbagai ributan. Jadi ada saja. Kalau penginjil itu seorang mertua, maka menantunya lah, iparnya lah. Terus bikin gara-gara gitu. Sampai dia hanya cuma bisa ngalah. Karena dia pikir ya saya kan penginjil, saya kan hamba Tuhan. Masa mau ribut sih? Kalau penginjilnya adalah seorang wanita, seorang istri. Suaminya terus bikin gara-gara, entar selingkuh lah. Entar kasar lah, entar mencurigai lah. Entar ngomong sembarangan lah. Kalau penginjilnya adalah anak di keluarga itu. Maka orang tuanya selalu, lu pelayanan, lu dapat apa? Gitu. Ada saja sampai dia harus ngalah terus. Dan jika engkau ada seperti itu. Jangan kau benci siapapun yang memaki engkau. Jangan kau benci siapapun yang menyakiti hatimu. Serahkan pada Tuhan. The battle are his. Peperangan ini Tuhan punya. Tugasmu tetap menjaga hati. Tugasmu tetap menjaga api. Tugasmu tetap menjaga panggilanmu. Dan buat setiap saudara. Yang di dalam keluarganya ada hamba Tuhan atau ada penginjil. Dengan engkau memberi damai buat hidupnya. Dengan engkau memberi semangat dan sukacita buat hidupnya. Engkau juga terlibat dalam panggilan yang mulia ini. Saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, jangan mau dipakai setan, saudara. Jangan sampai penginjilan menjadi terhambat karena engkau dipakai setan untuk mendatangkan ketertekanan. Dan akhirnya keletihan. Karena gak tahan untuk terus ngalah, terus sabar. Menghadapi ancaman-ancaman dan tekanan-tekanan yang menyakitkan. Klik. Selanjutnya, bagaimana iblis menyerang dan memakai seseorang untuk menghantam penginjil ini. Jadi ada banyak penginjil. Tidak jatuh di pelayanan. Tetapi goyah di keluarganya sendiri. Setan bilang kalau saya gak bisa mengalahkan kau di ladang pelayanan.
Saya akan pakai anggota keluargamu untuk kau hancur di keluargamu. Dan itu yang saya bilang. Keluarga tidak lagi menjadi benteng pertahanan. Tapi keluarga sudah menjadi battleground. Menjadi pusat kegaduhan dan kekacauan. Selanjutnya saya pelajari yang keempat. Bagaimana iblis menyerang dan memakai anggota keluarga untuk menyerang penginjilnya ini. Untuk menciptakan suasana keluarga yang tidak mendukung pelayanan. Sehingga mudah membuat iblis kemudian membujuk untuk mencari pelarian. Ngeri saudara-saudara. Saya tidak membenarkan. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak membenarkan. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak membenarkan. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan. Akhirnya harus curhat sama orang. Ngeri. Akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Karena dia merasa keluarganya udah gak nyaman. Rekanku hamba Tuhan yang sedang jatuh ini, saya hanya mau bilang sama saudara, tindakanmu salah bos. Tidak ada pembenaran untuk kesalahanmu. Life is tough my brother. Hidup itu memang keras. Tapi kita harus jalani. Peperangan ini harus kau lewati. Tetapi buat saudara yang menciptakan suasana tidak nyaman. Sehingga sahabatku, sehingga rekanku, sehingga hamba-hamba Tuhan banyak yang terjatuh. Saya cuma mau bilang jangan biarkan setan merajalela. Kenapa kau tidak berkata Tuhan pakai aku. Di keluargaku ada hamba Tuhan, di keluargaku ada penginjil, di keluargaku ada pendeta, di keluargaku ada orang yang dipakai Tuhan. Aku mungkin tidak bisa melayani seperti dia. Betul dia bukan malaikat, dia juga banyak kekurangan. Karena itu aku mendukung dia supaya dia tetap dapat melayani dengan api dan kuasa Allah yang luar biasa. Folks, saudara mungkin gak akan pernah dengar khotbah-khotbah seperti ini. Tapi saya mengetuk hati saudara. Jika di dalam keluargamu ada hamba Tuhan. Dia bukan angel, dia bukan malaikat. Dia juga manusia biasa, ada kesalahan, ada kekurangannya. Tetapi dukung dia terus. Supaya dia tetap menginjil dengan api. Menginjil dengan damai sejahtera, menginjil dengan semangat, menginjil dengan urapan, doakan. Bawa suasana yang asik sehingga pelayanan-pelayanannya dapat dahsyat. Karena upahnya baginya dan bagi keluarganya termasuk engkau. Karena kalau dia jatuh. Kutuknya baginya dan juga bagi seluruh keluarganya. Lu mau nanggung kutuknya seperti Saul. Saul kan orang pilihan Tuhan. Tapi akhirnya jatuh. Dan kutuk hutang darah harus ditanggung oleh seluruh keluarganya. Khotbah saya bukan menakut-nakuti. Tapi khotbah saya menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan dan saya harap. Saya bisa mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagimu dan bagi keluargamu. Klik. Pada dasarnya, memang senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga hamba-hamba Tuhan. Terlebih khusus para pemberita Injil. Para penginjil, mereka yang langsung masuk pada living roomnya the devil. Lalu rampas orang-orang yang menuju neraka untuk bawa masuk ke surga rumah Bapa yang kekal. Klik. Karena salah satu mimpi terbesar setan, dengar baik. Saya merinding membahas ini. Agak goosebumps saudara. Dan ini yang selalu Tuhan taruh dalam hati saya. Dan Tuhan bilang Gilbert, sampaikan ini dimanapun kau berhadapan dengan para hamba-hamba Tuhan. Dan keluarganya. Salah satu mimpi terbesar setan adalah keluarga para penginjil serta pemberita Injil hancur. Setan akan tepuk tangan, setan akan bikin pesta khusus. Dan zaman sekarang kalau ada keluarga pendeta hancur. Wah, para youtuber yang namanya Kristuber lah, apalah. Yang menyebut diri apologet Kristen lah, apalah. Wah, akan mengekspos ini. Bukan mendoakan. Kalau kau dengar keluarga hamba Tuhan goyah. Pertanyaan saya, terus keluargamu terjamin pasti hebat kah? Terus keluargamu pasti tidak goyah kah? Bukankah firman Tuhan bilang apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Kalau rumah tanggamu sedang goyah, apa yang kau harapkan? Kau harapkan orang-orang berdoa buat engkau kan? Terus kalau ada keluarga hamba Tuhan lain yang sedang goyah. Kenapa kau menghina? Kenapa kau mengekspos? Kenapa kau menyerang? Kenapa kau memaki? Kenapa kau mengutuk? Bagi saya kau orang munafik. Hatimu keji bos. Dan sebagai hamba Allah saya mau bilang bertobat. Ketika engkau dengar ada keluarga hamba Tuhan lain sedang goyah.
Berlutut bos, berlutut. Minta Tuhan pulihkan. Karena kalau salah satu keluarga hamba Tuhan hancur, yang beredar di luar bukan nama pendetanya, tapi lihat tuh keluarga pendeta, lihat tuh keluarga hamba Tuhan, lihat tuh begini, kita semua yang rusak. Setan sedang membuat serangan gila-gilaan. Sorry kalau saya pakai bahasa itu. Setan sedang membuat serangan gila-gilaan. Karena mimpi terbesarnya adalah keluarga penginjil, keluarga hamba Tuhan, keluarga gembala-gembala, keluarga para pendeta hancur. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, fight the battle with love. Hadapi peperangan ini dengan kasih Tuhan. Dan saya percaya, you win. Woo, haleluya. Sama-sama bilang saya menang. Saya menang. Amin. Haleluya. Klik. Saya pelajari, ingat. Setan itu ada bos. Dan setan terus bekerja. Dia mau mengacaukan. Alkitab bilang apa? Dia pencuri yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Klik. Nah. Tapi ingat juga. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Woo. Haleluya. Yeah. Setan ada di bawah telapak kaki kita. Injak. Setan ada di bawah telapak kaki kita. Kita suruh naik-naik ke kuping kita. Lalu bilang sama pendeta, wah pendeta, setan selalu ngomong sama saya. Suami saya gak benar. Suami saya bukan dari Tuhan. Rumah tangga saya gak bercerai. Setan di bawah telapak kaki orang percaya. Ngapain naik-naik sampai ke kuping? Setan selalu berbisik di pikiran saya. Istri saya menjajah saya. Istri saya melukai saya. Pak, iblis yang di bawah telapak kaki orang percaya, ngapain naik ke otak? Perintahin, turun. Injak dia. Haleluya, klik. Saya pelajari beberapa strategi iblis dalam keluarga. Mungkin saudara menatap saya, Gilbert tahu-taunya saya. Loh, dari pengalaman konseling, dari pengalaman keseharian, dari merenungkan firman Tuhan, dari menggali firman Tuhan, dari pelajari hal-hal yang Tuhan sediakan dalam firman-Nya, kita dapat mengerti apa strategi iblis dalam keluarga. Satu, menciptakan salah pengertian atau miskomunikasi. Sehingga setiap bagian dalam keluarga hidup dalam asumsi. Suami merasa saya benar, cuma istri saya nyakitin saya. Istri merasa saya benar, cuma suami saya melukai saya. Orang tua merasa kami benar, cuma anak-anak kami memang kerasukan iblis itu. Anak-anak merasa saya sudah lakukan yang benar, cuma mama dan papa memang angkuh, arogan, kepala batu, mau menang sendiri. Nah, ketika masing-masing sudah ada dalam posisi merasa teraniaya, kita lihat di situ iblis mulai masuk. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, bangun kembali komunikasi yang sehat dalam keluarga. Assumption is the mother of confusion. Di mana ada asumsi, yang ada hanya kekacauan. Karena setelah asumsi, akhirnya kita ada pada konklusi. Dan pada konklusinya salah, asumsinya salah, konklusinya salah. Akhirnya tindakan-tindakan kita sama sekali ngaco. Mulai hari ini mari berkomunikasi. Kenapa begitu? Kenapa? Karena selalu saya bilang, banyak keluarga menekankan debat. Debat itu pokoknya apa yang saya mau dan saya harus menang. Sementara yang namanya komunikasi, diskusi, itu dengan kalimat tanya, kenapa begini sih? Kenapa maksudnya begini? Tanpa curiga, tanpa mau menekan, tanpa mau menyakiti. Amin. Yang kedua, strategi dalam keluarga. Satu, menciptakan salah pengertian atau miskomunikasi. Sehingga setiap bagian dalam keluarga hidup dalam asumsi, kekecewaan, merasa benar dan merasa sebagai victim yang terlukai. Yang kedua, memperluas jurang perbedaan era khususnya antara anak dan orang tua. Juga jurang perbedaan gender. Laki-laki memang kepala batu. Istri-istri memang sensitif. Jadi akhirnya sudah mulai dengan penghakiman. Sudah mulai dengan kesimpulan-kesimpulan. Dan orang kalau udah punya kesimpulan itu, ya akhirnya perbedaan era atau perbedaan gender ini terus akan semakin besar. Memang semua mertua begitu. Memang menantu-menantu tuh memang menyakitkan, selalu mau berontak sama orang tua, gak tahu berterima kasih. Ketika kita sudah punya kesimpulan itu, kita udah
ilfeel. Dan di situ setan mendapat kemenangan. Selanjutnya, strategi iblis dalam keluarga mengirim orang dengan intimidasi lebih baik dari pasangan. Sehingga mulai merasa lebih nyaman. Oh, ini ngeri. Kalau udah mulai ada gesekan-gesekan. Ada aja. Anak-anak muda akhirnya terkirim teman, ya kan, yang sama gender. Nah, tidak sedikit yang jatuh pada LGBT. Orang-orang tua juga begitu. Akhirnya wanita punya pria lain. Suami ngerasa, aduh sama istri gak nyambung. Tapi kok sama perempuan ini, sama staf saya di kantor, sama rekan pelayanan, kok kayaknya asik ya. Sama konseli saya yang saya sedang bimbing, asik. Ini dia bahayanya. Jangan tertipu. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kalau ada yang kelihatannya nyaman atau lebih nyaman, tapi dia bukan pasanganmu, saya mau beritahu itu pasti dari setan. Pak, wake up! Bu, wake up. Kalau engkau merasa lebih nyaman ngomong sama seseorang, lebih nyambung, hati-hati, itu iblis sedang bermain. Karena awalnya lebih nyaman, lebih asik, lebih enak, selanjutnya lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, ngaco, klik. Berapa strategi iblis dalam keluarga? Membuat kita fokus pada kekurangan pasangan. Setelah udah mulai nyaman, gimana supaya bisa lebih dekat lagi, iblis buat supaya perselingkuhan, kehancuran keluarga terjadi. Akhirnya yang kita lihat cuma kekurangan. Istri kita senyum aja, kita jengkel. Suami kita bilang, sayang, udah makan? Kenapa sih kamu maksain saya makan? Kamu mau saya gendut ya? Supaya saya cepat mati ya? Supaya kamu bisa kawin lagi? Bu! Kerasukan setan lu, Bu. Kok bisa jorok begitu dan jahat dan keji begitu pikiranmu? Astaga. Saya tidak percaya there is an angel walking on earth. Tapi saya juga tidak percaya there is devil walking on earth. Artinya saya tidak percaya ada malaikat yang berjalan di muka bumi. Dan ada iblis yang berjalan di muka bumi. Apa maksudnya, pendeta? Ada banyak orang kalau kita lagi suka sama orang. Orang itu seperti angel. Wah, gak ada kekurangannya. Sementara pasangan kita, suami kita, istri kita seperti setan gitu. Semua apa yang dia buat kekurangan. Sebagai hamba Allah saya mau bilang. Engkau tertipu, kawan. Ini saatnya untuk bertobat. Kalau engkau terus melihat istrimu, melihat pasanganmu, melihat suamimu, melihat mertuamu, melihat menantumu, melihat anak-anakmu. Selalu kekurangan. Berarti otakmu sudah kerasukan setan. Setan mau kita lihat segalanya kekurangan. Bahkan gereja, hamba Tuhan, kita lihat semua kekurangannya. Artinya otakmu sudah dikuasai setan. Setan mau engkau lihat semua kekurangan supaya engkau benci, engkau emosi, engkau kecewa. Akhirnya engkau nekat dan lakukan segala perkara. Tapi Tuhan mau kita datang bawa damai sejahtera. Klik selanjutnya. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Dan saya harap waktu kita terima perjamuan suci, kita mengerti there is a spiritual warfare. Keluarga harus mendukung hamba-hamba Tuhan. Berapa strategi dalam keluarga? Menciptakan keletihan atau kebosanan yang memancing emosi yang berlebihan. Udah dong. Kalau kita udah lihat kekurangannya terus, lama-lama emosi. Letih, lesu, jenuh, putus asa. Nah, di saat itu yang timbul akhirnya nekat. Jadi setan masuk dalam pikiran dulu, dia buat kita melihat kekurangannya. Lama-lama mulai jenuh, mulai kecewa. Dan akhirnya kita bertindak nekat. Tidak sedikit orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tiba-tiba lari ke drugs. Akhirnya lari ke minum mabuk. Lari ke vape, lari ke rokok, lari ke segala macam. Saudara-saudara lari ke diskotik. Atau lari pada perselingkuhan. Sambil berkata udah apa yang mau terjadi. Saya udah gak tahan. Nah itu dia masuk dalam trap of the enemy. Be ye careful. Hati-hati saudara-saudara ya. Saya harap saudara dengar firman ini dan sadar. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Kontra strategi iblis, ingat. Kita harus bertindak. Apa yang harus kita bertindak? Lihat firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dia cari apa? Bukan mangsa. Orang. Dengar ya. Dan orang ini kalau bisa pendeta, penginjil, hamba Tuhan. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Klik. Aha. Jadi ingat. Firman Tuhan ajarkan kita harus sadar dan lawan. Ayo ketik di live chat saudara. Sama-sama bilang saya harus sadar dan lawan. Yes, saya harus sadar dan lawan. Saya harus sadar dan lawan. Wah, this is a spiritual warfare. Saya harus sadar, saya harus lawan. Saya gak boleh ikut arus. Saya gak boleh tertipu. Karena pada saya ada pesan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang memenangkan jiwa. Klik. Selanjutnya,
Berapa modal penting melawannya? 1, kesadaran serta penguasaan diri pada setiap keluarga penginjil atau pemberita Injil. Ingat bahwa kalau Tuhan memakai seseorang bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga. Penginjilnya harus menghormati keluarganya, keluarganya harus tetap menopang penginjilnya. Supaya dia menjadi benteng pertahanan, benteng kekuatan, benteng perlindungan. Dan menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai tempat kelegaan. Haleluya. Selanjutnya, modal penting melawannya, saling mengambil peran menguatkan. Serta menjaga kedamaian dalam keluarga. Kalau yang satu lemah, yang satu menguatkan. Makanya ada istilah dalam pepatah Jawa, sing waras ngalah. Makanya Alkitab bilang, ingat dan berjaga-jagalah. Wah, ini lagi ada peperangan rohani. Iblis mau buat kita ribut, iblis mau buat kita miskomunikasi, iblis mau buat kita penuh kekecewaan. Sadar, doa ya. 3, modal penting melawannya, kebersamaan dalam hal-hal rohani, ciptakan sahabat keluarga. Jadi keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga hamba Tuhan, melayani itu penting. Tapi perlu juga ada waktu makan malam bersama, perlu rekreasi bersama, perlu sharing bersama, perlu ambil waktu teduh, doa bersama, lalu jalan-jalan bersama. Sehingga ada refreshment gitu ya kan. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang fresh gitu. Betul melayani itu wajib. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis kadang-kala bikin kita exhausted gitu, betul-betul kelelahan. Sampai betul gak ada waktu, anak-anak gak merasa dihargai oleh orang tuanya, suami gak merasa dihargai oleh istrinya, istri gak merasa dihargai oleh suaminya karena terlalu lelah ya. Dan di situ iblis masuk. Selanjutnya, berapa modal penting untuk melawannya? Kedewasaan rohani, untuk tidak menuntut pasangan, namun mendisiplinkan diri untuk saling mengerti serta memiliki sikap mulai dari saya. Kalau saudara ingin suamimu baik, mulai dari saya. Kalau engkau ingin istrimu baik, mulai dari saya. Iya kan? Kalau engkau ingin lihat mertuamu baik, mulai dari saya. Ketika engkau ingin menantumu baik, mulai dari saya. Jangan selalu merasa saya benar. Dia dong yang harus begini, dia dong harus begini. Makin kau menuntut, sorry, engkau adalah seorang penjajah. Tapi makin engkau mulai dari saya beri nama engkau pahlawan iman yang menyelamatkan keluarga bagi kemuliaan Tuhan. Klik. Nah, sebagai penutup sebelum kita menerima perjamuan suci, siapkan roti dan anggur kita. Jangan buka celah sekecil apapun untuk iblis masuk dalam keluarga kita. Baik lewat perbuatan dosa, lewat pikiran negatif, lewat ingatan-ingatan masa lalu, lewat tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan, maupun perkataan-perkataan yang sembarangan. Karena tindakan kita bisa membuka celah untuk iblis masuk. Tetapi karena iman kita dan kebenaran yang kita lakukan sesuai dengan ketaatan pada firman Tuhan, kita dapat menutup celah dan menyatakan kemuliaan Tuhan turun di keluarga kita. Haleluya. Yesusku, ku bangga padamu. Haleluya. 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 Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini, di rumah kita masing-masing, biarkan Roh Kudus berbicara buat kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, biarlah hari ini kita diingatkan. Salah satu mimpi terbesar iblis adalah menghancurkan keluarga hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau engkau melayani. Tuhan mau engkau menjadi saksi. Tuhan mau engkau memenangkan jiwa. Tuhan mau engkau mengabarkan Injil. Tapi pada saat yang bersamaan, bangun keluargamu sebagai keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kasih, keluarga yang penuh canda, ceria, penuh kekuatan. Stop curiga, stop saling menyerang,
Stop saling menuntut. Iblis pengen sekali membuat engkau hanya melihat kekurangan suamimu. Apapun yang suamimu buat, sudah gak pernah positif lagi. Hanya kritik yang dia dapat. Apapun yang dibuat oleh istrimu, gak ada lagi pujian. Yang ada cuma kritik saja. Dan kalaupun ada canda ceria, engkau langsung lupakan. Gak pernah kau ingat. Yang kau ingat kekecewaan, kepahitan, serangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan mau dikuasai oleh iblis. Tapi hari ini bilang, Tuhan, aku mengerti. Ada peperangan rohani, aku selalu merasa diriku yang paling benar, paling baik, paling hebat. Dan itu yang mendatangkan kekacauan di keluargaku. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, I like to be the hero. Aku mau jadi pahlawannya. Pokoknya mulai dari saya harus bawa damai, saya harus memberi semangat, saya harus ceria, saya harus bawa sukacita, saya harus menyatakan kasih Tuhan. Jika itu doamu. Sebelum kita terima perjamuan suci, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa buat saudara. Setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Biarlah saya berdoa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini di minggu pertama bulan Juli ini, kami rindu menerima perjamuan suci. Tapi sebelum kami menerima perjamuan suci, kami diingatkan ada peperangan rohani dalam keluarga hamba-hamba Tuhan. Meskipun kami bukan seorang pendeta, meskipun kami bukan jelas-jelas seorang full timer, tapi kami dalam keseharian kami tetap memberitakan Injil. Dan iblis karena itu mau menyerang dan mengacaukan keluarga kami. Hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada kutuk-kutuk perzinahan, ada kutuk-kutuk penyembahan berhala, ada kutuk-kutuk hutang darah di keluarga kami, baik dari perbuatan kami maupun keturunan-keturunan roh nenek moyang kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus mematahkan kutuk dan belenggu. Darah Yesus mengalirkan damai, sehingga berlaku firman, aku dan keluargaku melayani Tuhan. Aku dan keluargaku diberkati. Aku dan keluargaku melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, genapkan firman-Mu. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Genapi firman-Mu. Bukan hanya kami diberkati, tapi juga anak cucu kami akan diberkati. Dan keluarga kami akan diperlengkapi dengan kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Dan kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha orang mengawalnya. Keluarga kami dikawal oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan dengan kasih setia dan berkat yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan suara keras, katakan Tuhan Yesus. Aku terima dengan iman. Keluargaku diberkati. Keluargaku dipulihkan. Keluargaku penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Iblis ada di bawah telapak kaki aku. Aku tidak memberi kesempatan kepada iblis. Kuinjak di dalam nama Yesus. Dan aku berjalan dalam kemenangan demi kemenangan dan kebahagiaan serta kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, memberikan korban syukur, korban penginjilan, korban misi, korban rutin gereja, korban-korban pelayanan lainnya. Pastikan kita berikan dengan yang terbaik. Karena persembahan tidak diwajibkan buat kita. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita gak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, karena berkat Tuhan sudah sangat luar biasa. Pastikan kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa, Bapa, kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi seenaknya dan semaunya. Tapi kami mengerti berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Dan tidak pernah ada orang kekurangan karena memberi yang terbaik. Karena mengembalikan perpuluhan milik Allah. Karena memberikan korban syukur, korban misi, korban pelayanan-pelayanan lainnya. Apapun yang Tuhan gerakkan kami mau belajar taat, kami mau belajar setia. Karena kami tahu semakin kami memberi dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan luar biasa. Kami dijauhkan dari belalang pelaha, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang terus menerus dalam kehidupan kami. Bukan hanya hidup kami diberkati, tapi anak cucu kami akan diberkati dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Dan tidak lupa kami berdoa untuk hikmat Tuhan untuk pengelola persembahan ini. Sehingga setiap rupiah dapat dipersembahkannya. Dapat diarahkannya untuk perluasan kerajaan Allah, untuk keselamatan jiwa-jiwa dan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan. Untuk tetap setia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah ini. Dari doa, dari puji-pujian, dari firman. Bahkan syafaat-syafaat kami. Maupun perjamuan kudus. Kami percaya menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena
kami yang mati bersama Kristus akan dibangkitkan dalam kemuliaan bersama Kristus. Jadikan kami orang-orang percaya yang setia dan kami imani. Bukan hanya hidup kami. Aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Biarlah Roh Kudus terus membimbing kami. Supaya kami hidup di jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak turun tapi naik. Gak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, pastikan kita bawa damai. Pastikan kita menyatakan kasih, pastikan kita mengabarkan Injil. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia Roh, buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saya percaya hari ini kita mendapat berkat besar. Saya percaya kita gak akan sama lagi. Sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan buat kita sekalian. Saya Gilbert Lumoindong bersama para pemuji yang luar biasa. Haleluya. Dan imam-imam musik yang telah memberkati kita. Mengingatkan buat setiap saudara, Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom.